Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, dalam kondisi sehat tentunya ya. Kondisi cuan, mantap jaya ya. Kembali lagi bersama Mas Bro Tegal yang tidak bosan-bosan memberikan edukasi-edukasi dengan paling semangat, pantang mundur, prawira atas, malang-malang putung ya. Saya akan memberikan koin rekom yang bagus-bagus, saya nggak akan jerumuskan ke Anda. Jadi saya mending agak lama timingnya, swing nggak masalah, tapi Anda akan tentu cuan daripada koin yang naiknya langsung cepat akan tetapi fundamentalnya buruk, nggak bisa buat long invest. Buat apa nanti yang telat TP malah bahaya, jadi rungkat habis uang Anda ya. Jadi saya pilihkan koin-koin yang bagus-bagus, yang mana Cardano hari ini loncatan ya, terbang-terbangan, kuda-kudaan. Saya terharu, saya nggak sia-sia ya, dalam kuar-kuar tiap bikin video hampir saya sebut ya namanya Cardano ini, yang dihujat sekali koin keong-keong. Bahkan banyak sekali di komen YouTube yang mengatakan ini itu, Mas Bro Cardano dibahas mulu. Tapi ya bodo amat, pada waktunya indah, yang mana saya tahu ini fundamentalnya bagus juga, market capnya juga gede, rankingnya 7. Apalagi yang kita ragukan dengan koin ini, Charles punya, mantan pendiri ETH. Yang perlu Anda ketahui bahwa Charles itu orangnya konsisten. Ketika dia sudah berbicara nggak akan mungkin cabut lagi omongan dia. Ingat, desentral Cardano ini nanti akan desentral ya, akan seperti BTC. Pertarungan yang mana akan mulai ya, pertarungan yang akan segera dimulai, yang sesungguhnya jika pada tempo hari Cardano di fatput karena belum timingnya dia mengeluarkan jurus mautnya, diemin aja sama Charles ya. Jadi dibilang sekuritas nggak ada, kepret sama amplop, selesai udah, pihak daripada SEC gitu ya. Jadi Cardano ini masih oke, dan ini koin yang berfundamental bagus ya. Yang invest di sini itu untuk long invest jangka panjang 10-20 tahun, itu kebanyakan dari Singapura, Jepang, Afrika ya, bukan dari US sana ya. Jadi Cardano ini kalau Anda ngerti blockchainnya itu diperkuat dulu ya. Blockchainnya ini kan bicara kita bermain di blockchainnya diperkuat, dibagusi dulu, tidak kena jebol hacker, gedungnya dibangun dulu yang megah, ibaratnya seperti itu. Baru nanti banyak yang sewa, banyak yang masuk di situ, baru Cardano akan melesat, harganya lesat seperti cuan hari ini. Karena saya tahu ya, ini pertarungan segera dimulai dalam dunia kripto. Maksudnya begini nih, kalau yang belum ngerti ya, semua investor kelas kakap dunia yang usahanya perbankan, properti, randa pada bangkrut, lari ke kripto ya. Bagaimana lagi bikin properti, lahannya nguruk dulu, tanahnya comberan, belum calo-calonya, maklar-maklarnya ya kan susah, biaya besar, belum tentu laku, akhirnya jadi kota hantu seperti di Cina ya. Makanya pada masuk ke kripto cuma modal ngibul, bikin koin saja dijual sampai jutaan. Apakah nggak edan? Kita itu yang bodoh ya, ketipu ya. Mereka tinggal bikin aja, cetak aja koin ya, kita jual ke kita berani taruhkan uang ke situ. Kalau kita nggak hati-hati, cari orang yang amanah, yang berfundamental bagus. Fundamental itu artinya luas, kaya pasti ya, nggak anonim pasti, bener ya, nggak maling, macam-macam. Nggak saya sebutkan semua, nanti bisa 2 jam video kalau fundamental itu luas, artinya luas. Jadi Cardano ini akan desentral, maksudnya seperti ini. Saya ulang lagi ya, jadi ketinggalan, bahwa orang yang investasi, orang-orang kelas kakap dunia pada masuk ke kripto pasti akan milih yang desentral seperti BTC itu, yang tanpa diatur sama depnya. Kalau masih dikontrol sama depnya, kan depnya bisa jual saenak udele dewe, bisa cetak sa udele dewe. Contoh bukti, Elon tuh bisa nyetak Dogecoin sebanyak-banyaknya ya, itu di situ lah. Kalau desentral maka terlepas dari depnya, tergantung supply and demand, itu yang mantap.
dan ini jurus yang paling pas, timingnya, waktunya itu betul-betul Cardano itu nggak sembarangan ya. Jadi dia memerlukan timing yang pas. Sekarang baru bulan lalu mengatakan bahwa Cardano kerjasama dengan Polkadot akan dijadikan desentral. Ini salah satu jurus mautnya untuk menarik daripada investor-investornya, karena di saat tepat yang mana semua kelas kakap investasi BlackRock, Grayscale, Fidelity, JP Morgan masuk ke kripto. Nah, ini nanti kalau ETH masih sentral, kemudian Cardano jadi desentral, pasti nanti yang di ETH akan lari ke Cardano. Itu pasti. Anda mau investasi di orang-orang yang nggak amanah, yang bisa dikontrol, kan tentu nggak mau. Maunya kan yang desentral, pasti itu ya. Makanya Cardano ini jangan Anda remehkan. Dan saya sudah teliti sepanjang sejarah tahun 2023 ini bahwa Cardano itu paling rendah harganya. Biasanya yang mana tahun 2021 itu belum pernah Cardano itu harganya di bawah Matic ataupun SRP. Ya, hanya tahun ini saja Cardano kok di bawah SRP, di bawah Polygon. Makanya saya bahas terus, karena ini koin bagus dan saya selalu membahas kondisi masih harga bawah sekali. Kok barang ini barang bagus, fundamentalnya mantap, baru saya review, ternyata membuktikan hari ini selama 7 hari saja udah kenaikan 45% untuk Cardano ya. Jadi kalau yang mau masuk ya saya rasa telat-telat dikit nggak jadi soal, yang mana Cardano nggak mungkin nggak di atas ATH ke depan, karena historinya Cardano itu selalu tembus ATH ya. Mantap kan, tentunya mantap ya. Juga yang ingin masuk sekarang silakan masuk mumpung belum tinggi. Nanti kalau bull market itu kenaikan bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, juga ada yang 15 kali lipat, tergantung rezeki masing-masing. Dan nggak ada yang tahu yang akan naik tinggi apa ya. Itu Anda bisa masuk sekarang yang belum terlalu tinggi banget, silahkan masuk Polkadot, Matic, Chainlink ya, ini masih oke. AVAX ya, silakan masuk Litecoin. Saya udah bilang kalau koin-koin yang bagus-bagus nggak usah khawatir, masuk saja. Dan saat ini menurut saya ini ya, ini ada SLM juga masih 9%, belum naik terlalu tinggi. Menurut saya ini ya, saya lanjut. Ini sebetulnya bukan timingnya untuk TP, tapi timingnya tambah muatan ketika ada koreksi. Sebab kalau waktunya bull market itu naik terus. Jadi pengalaman pahit akan saya sampaikan. Di tahun 2021 saya masuk SRP, masuk Polygon. Ketika naik belum seberapa saya TP. Oh, nanti nunggu turun lagi. Ternyata gak turun, malah naik. Ya, TP lagi, sisanya TP lagi, dikit-dikit memang saya TP-nya, naik lagi TP lagi. Akhirnya apa? Harga terbang terus, kita sudah jual di bawah, mau masuk kita udah males. Ya bagaimana kita masuk, udah jual di bawah, ketika di atas masuk. Itu ilmu dari mana? Namanya Mas Bro tolol ya kan. Ini saya jual di harga sekian yang lebih murah, harganya kok makin naik. Ya otomatis kan makin naik makin TP lagi ya, karena kita ya takut turun. Nggak taunya wong itu momen waktunya lagi bull market, lagi terbang, kok di TP, ya salah kita. Ya harusnya tambah muatan, makin naik, makin ketinggalan, kita makin TP, makin habis koinnya. Kita nggak bisa profit untuk di pucuk, nggak bisa TP di pucuk. Itu kesalahannya di situ. Nanti kalau BTC sudah sideways di atas, sudah di atas 1M, kemudian udah anteng-anteng, mulai market capnya mulai turun dikit, nah di situ waktunya kita TP, waktunya kita CL, kita dicek juga market cap dari BTC itu udah mulai menurun, ya itu waktunya kita untuk TP keluar dari market. Ya kalau sekarang kan baru mulai angkat ya, baru akan all season tahap awal, ya nggak ada alasan untuk TP sebetulnya itu menurut saya, tapi semua ada di keputusan Anda. Yang penting yang koin-koin pernah saya review di masa lalu itu udah pada naik semua, pada cuan semua ya. Salah satu ini Hydra ya, Bang Habar ya, Hydra
juga saya review juga IOTA ya. Pokoknya saya pilih yang bagus-bagus lah. Saya mending carikan koin yang ibaratnya naik 3 4 5 kali lipat tapi nggak berisiko scam daripada koin-koin yang kenaikannya kita mengharapkan jutaan persen akan tetapi nanti bahaya ya, peredaran suplainya masih sedikit, roadmapnya jelek, itu kan bisa dipelajari di situ ya. Jadi ini yang belum tinggi banget silakan masuk ARB. OP sudah lumayan tingginya ya. Algo. Wow, kemarin saya bahas berapa Algo masih sekitar 1.800-an, sekarang udah 2.000, hampir menyentuh 3.000-an. Itu koin-koin yang ada di top CMC saja, jangan koin-koin yang ribuan. Iya memang naiknya tinggi akan tetapi risikonya tinggi, nggak bisa untuk long invest ya, bahaya. Mending koin-koin yang bagus. Kalau yang mau jurusan basicnya metaverse ya jangan yang baru-baru masuk di Asia Infinity, Sandbox ya, Gala ya, itu nanti orang-orang yang ketinggalan nanti akan jadi korban. Sekarang saya masuk saya rasa nggak masalah ya, makin naik ya, cake ya, pancake swap. Wow, kemarin saya bahas masih harga berapa, sekitar 18, sekarang udah 38, naiknya udah tinggi ya. PP nunggu momen, ini juga koin mantep, santai, nanti saya bahas di video siang, santai, nunggu momen. Ini koin hebat ya, ada di porto saya, mantap, tenang saja, tenang ya, mantap. Kita liatin saja dulu pergerakan market ya. Kok nanti kok nggak TP ya, tiba-tiba Januari bantingan ya, masuk lagi nggak apa-apa, nggak mungkin nggak akan terbang di bull market yang akan datang, yang mana tahun depan halving BTC, pemangkasan suku bunga Fed, pilpres, kurang apa ya, mantap ya. Nah ini koin ini malah turun nih, ordi ya. Jadi kita harus pelajari fundamentalnya, jangan sembarangan aja ya. Aduh, Teta masih murah, silakan masuk Teta, belum begitu mahal. Teta hajar, ini punya Google ya, Teta ya, punya Google ya, masuk saja. Waduh, Lunci saya nggak berani, Lunci ya. Oh, MKR juga saya nggak berani, Justin Sun, oh bahaya ya, kayak stable coin saja. Mantap jaya. Saya rasa cukup ya untuk semangat di hari libur ini ya. Hari Sabtu mudah-mudahan pada jejingkrakan ya, loncat-loncat ondal-ondel kaya, bukan ondal-ondel barang yang di celana ya. Ini ondal-ondel uangnya banyak di tas. Kalau ondal-ondel di celana, aduh bahaya itu, nanti kalau malam boleh ya. Aduh Mas Bro, itu sebetulnya hanya canda ya, bercanda, jangan masukin hati, image randa mulu ya, padahal enggak ya. Saya juga salah ini, kenapa saya tadi sering bikin video keceplosan randa, akhirnya kan image-nya di telep tukang main randa, padahal kalau ada randa datang ke sini ya kabur Mas Bro, kalau cantik ya enggak kali ya. Saya rasa cukup, Drawer aja kemana-mana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ikut senang, Anda pada cuan semua ya. Tenang saja, santai, masih lama, perjalanan masih panjang. Tahun depan akan jadikan Anda jutawan. Sekarang santai aja, liatin saja. Jika ada dana di saat turun masuk ya, jika ada dana jangan pinjol ya, bahaya ya. Uang istri juga jangan dikentit, bahaya ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Tolong yang belum subscribe, sudilah untuk mengsubscribe. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.